Ada kalanya kita melakukan proses penuh dengan tantangan. Ada kalanya juga ketika kita melakukan sebuah proses, kita sering merasa kesepian. Dan ada juga kalanya ketika kita melakukan proses, kita sering merasakan yang namanya tidak ada orang yang mensupport kita. Bahkan mungkin ketika kita melakukan proses, ada orang yang membuat kita down, membuat kita putus asa, membuat kita tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Tahukah teman-teman semua, kadang orang yang bisa sukses itu adalah orang yang mampu meningkatkan kepercayaan dirinya lebih tinggi. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mampu berjuang dari garis awal menuju garis finish tanpa ada bantuan siapapun. Kadang orang yang sukses itu bisa sukses mendekatkan dirinya kepada kesuksesan. Dia bisa melewati kehampaan, kesendirian, dan juga bisa melewati yang namanya tantangan yang membuat hidup dia menjadi lebih sedih, psikologinya terganggu, fisiknya menjadi lebih lelah, dan lain sebagainya. Dan itulah kesuksesan. Tidak ada kesuksesan yang kita dapatkan itu dengan cara yang mudah. Tidak ada kebiasaan atau kemakmuran kita dapatkan dengan cara hal yang lebih instan. Banyak orang-orang yang sukses, story hidupnya, masa lalunya lebih pahit, lebih sakit, lebih tidak menyenangkan dibandingkan dengan masa depannya yang sudah dia dapatkan. Masa depan yang baik adalah ketika kita bisa memanfaatkan segala usaha kita hari ini dan bisa mendeliverkannya, bisa menginvestasikannya, dan bisa memanfaatkannya untuk masa depan itu. Ketika masa depan itu sudah bulat, sudah rapi, sudah tekun kita yakinkan, sudah kita putuskan masa depan itu, maka yakinlah bahwa kesuksesan itu akan kita dapatkan. Walaupun hari ini kita sendiri, kita dijauhi teman, kita sedih, kita gundah, kita fana hidupnya, kita sendiri terus. Itulah yang namanya perjuangan. Berjuang itu ada kalanya kita butuh kesendirian, sehingga kita bisa fokus lebih dalam untuk meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan skill kita, untuk lebih fokus terhadap diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, bukan kepada teman-teman kita. Bayangkan kalau hari ini kita melatih skill, tetapi kita sehari-harinya sering ngobrol dengan teman, sering berdiskusi hal-hal yang tidak masuk akal, sering nongkrong-nongkrong yang gak jelas. Apakah itu bisa membuat kita sukses? Apakah itu bisa membuat kita meningkatkan kualitas diri kita? Tentu tidak, teman-teman semua. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa orang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, meningkatkan kualitas dirinya. Ada dua metode. Yang pertama, metode yang namanya teori Satori, atau peningkatan yang bisa didapatkan dengan cara melihat masa lalunya yang begitu kelam, melihat keadaan yang sekarang begitu susahnya, dan kemudian ketika dia melihat, dia sadar bahwa masa lalunya, masa sekarangnya begitu sulit dijalani, maka dia memutuskan untuk bagaimana caranya dia ketika masa depan nanti dia tidak mengalami hal tersebut. Dia tidak mengalami hal yang sama di masa lalunya. Dia tidak mengalami hal yang sama di masa sekarangnya. Sehingga masa depannya dia capai terus-menerus. Dia yakinkan itu. Dia bangkit sedikit demi sedikit. Maka itulah sebaik-baiknya perjuangan. Itu yang dinamakan teori Satori. Teori yang mengatakan bahwa peningkatan skill dan juga kualitas hidup itu bisa didapatkan dengan cara bangkit dari keterpurukan.
Dan yang kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa kemudahan, kesuksesan, perjuangan hidup bisa didapatkan dengan cara bervisualisasi, dengan cara menyadarkan diri kita, dengan cara memperhatikan keadaannya. Kemudian dia bisa berpikir dengan jernihnya di suatu malam sebelum tidur, di pagi hari sebelum orang-orang lain beraktivitas. Dia merenung, dia memikirkan, dia meratapi bagaimana sulitnya hidup dia sekarang. Dia meratapi bagaimana dia memiliki yang namanya keinginan untuk sukses. Sehingga dengan renungan tersebut dia bisa meyakinkan dirinya. Dia bisa membuat dirinya lebih totalitas melakukan perbaikan dirinya. Sehingga dia mampu mendapatkan kesuksesan yang dia inginkan dengan cara merenung dan juga mencari cara bagaimana caranya dia bisa bangkit segera dari keterpurukan. Kedua metode tersebut teman-teman semua itu bisa didapatkan hanya dengan cara sendiri, hanya dengan cara menyendiri, hanya dengan cara kita merenung, kita merilekskan pikiran kita, kita merilekskan diri kita supaya kita bisa merenung, supaya kita bisa menikmati, supaya kita bisa menghayati dan memperhatikan keadaan kita. Apakah hari ini kita baik-baik saja? Apakah masa lalu pengalaman-pengalaman kita itu bagus atau tidak? Jika kita merasa masa lalu kita itu sangat kelam, sangat sakit, sangat gundah, sangat susah, maka mau tidak mau kita harus menyendirikan diri kita dan berpikir segera, mencari cara bagaimana caranya kita bisa bangkit segera, kita bisa beranjak segera, kita bisa mencari cara segera untuk supaya kita bisa sukses, untuk supaya kita memperbaiki diri kita, untuk supaya kita bisa bangkit segera. Dan itu kita dapatkan hanya dengan cara menyendiri. Tak perlu banyak orang memotivasi diri kita, tak perlu banyak orang yang mendorong diri kita. Karena dorongan yang lebih bagus, dorongan yang lebih baik adalah ketika kita bisa mendapatkan niat yang tulus di dalam diri kita. Dan itu kita sendiri yang menemukannya. Boleh kita menonton video-video motivasi, boleh kita mendengarkan orang, tetapi jangan lupa dengarkanlah isi hati kita sendiri, dengarkanlah mata batin, kata batin kita sendiri, dan dengarkanlah perasaan yang lebih mendalam dari diri kita sendiri. Karena tentu niat yang tuluslah yang membuat kita menjadi kuat. Karena Jim Kwik pernah mengatakan bahwa diri kita, hidup kita itu bagaikan burung elang, bagaikan telur burung elang yang belum menetas. Ketika telur itu pecah karena kekuatan dari luar, maka hidupmu selesai. Dan ketika telur itu pecah karena kekuatan dari dalam, maka saat itu juga hidupmu akan dimulai. Karena hidup yang baik, hidup yang sukses dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari niat kita sendiri, dan dimulai dari keyakinan daripada diri kita sendiri. Dan semoga dengan kesendirian kita, dengan kegundahan hati kita, dengan ketidakadanya orang yang memberikan support kepada kita, kita bisa mendapatkan niat kita yang tulus, kita bisa mendapatkan ikhtiar kita, dan kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita bisa kok bangkit walaupun tidak ada orang yang mensupport kita. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan renungan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan renungan ini bisa meyakinkan diri kita bahwa walaupun orang lain tidak memberikan support kepada kita, bahwa walaupun semisal orang tua kita tidak memberikan izin, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan dorongan kepada kita, tetapi ketika kita yakin bahwa kita sudah mempunyai niat yang tulus, mempunyai keputusan yang sudah bulat, maka disitulah letak kesuksesan kita. Disitulah perjuangan kita akan dimulai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan renungan ini bisa mendekatkan diri kita kepada kesuksesan. Karena kesuksesan sangat perlu kita dapatkan untuk menata masa depan kita, menata kehidupan kita yang lebih baik, dan memberikan sebuah legacy pemikiran kepada generasi-generasi kita yang akan datang.
Mudah-mudahan bermanfaat. Salam high value man. Terima kasih.